Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal kita Forem 195. Kanal untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu dalam segenap hidup kami sehari lepas sehari. Ya Allah, pada kesempatan ini, perkenankan kami untuk belajar mengenai keberadaan anak-Mu, Yesus Kristus, dalam sisi kemanusiaannya. Curahkanlah roh-Mu menyertai pemahaman kami, agar iblis jauh dari kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar tidak menjadi penghalang atas berkat yang akan Kau beri. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dan para sahabat Forem 195 yang terkasih, kita bertemu kembali di video lepas yang ke-9. Di sini kita membahas satu topik, mencari kemanusiaan Yesus Kristus. Pembelajaran ini akan memberi kita pemahaman. Yang pertama, peranan roh manusia. Yang kedua, seperti apa kemanusiaan Yesus Kristus. Yang ketiga, mengapa Dia sedemikian ketakutan ketika di Taman Getsemani. Yang keempat, bagaimana ketika Dia mati di kayu salib. Saudara-saudara dan para sahabat Forem 195 yang terkasih, di video lepas ke-8 kita sudah membahas Tritunggal, dalam tanda kutip secara elementer, dalam bentuk hipostasis. Marilah kita melihat kebagaimanaan salah satu hipostasis ketritunggalan, yaitu Sang Firman menjadi manusia, yaitu Anak Allah, Tuhan Yesus Kristus. Hal yang utama yang kita bahas adalah seperti apa sebenarnya kemanusiaan dan keilahian Yesus Kristus. Marilah kita mempelajarinya perlahan. Mari kita melihat kondisi manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia diciptakan memiliki citra Allah. Pengertian citra Allah adalah secara ilahi, bersih dari seluruh dosa. Artinya di sini manusia mengenal Allah dengan baik. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan yang sangat unik, dikarenakan manusia dilekatkan identitas ilahi berupa roh manusia ketika Allah menciptakan manusia pertama, Adam. Merupakan jembatan rohani
sebagai media penghubung manusia dengan Allah. Inilah roh manusia. Marilah kita melihat di kitab Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Mari kita lihat juga di kitab Nabi Zakaria pasal 12 ayat 1. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Hati kitalah bentuk rumah atau tubuh rohania kita. Hati di sini jangan kita kaitkan dengan gumpalan daging yang dilumuri darah. Bukan. Kita berbicara dalam konteks rohani. Allah memberikan kepada manusia roh yang lemah dalam pengertian penurut dan lemah lembut. Ya, yang diberikan kepada kita adalah roh dalam bentuk roh kasih. Kasih adalah identitas Allah yang paling dominan. Ini bukanlah hakikat Allah, tetapi roh yang ilahi. Roh ini milik Allah karena berasal dari Allah, dan ketika kita mati akan kembali ke Allah. Roh ini tetap suci. Sekali lagi, inilah identitas Allah yang dilekatkan pada manusia. Inilah roh manusia. Inilah yang membentuk hati nurani manusia. Roh yang sering kita anggap tidak ada. Bahkan kita tidak pernah menyadari bahwa dia ada. Roh kita juga berbicara berupa suara hati nurani. Segala yang disampaikan suara hati nurani ini juga baik dan suci, karena dia hanya menyampaikan buah pikiran hati nurani. Inilah yang direspon oleh pikiran kita dan dilaksanakan anggota tubuh. Inilah alasan kita mengenal Allah kita adalah Allah yang baik, karena Dia memberi roh suci kepada kita, sehingga kita memahami Allah selalu dalam kesuciannya. Karena roh manusia kita berada di dalam hati, kita harus membersihkan hati kita, harus mensucikan hati kita. Dengan demikian, roh manusia yang suci ini, yang benar ini, berada di tempat yang suci. Dia dapat melakukan persekutuan dengan roh Allah di dalam tempat dan cara yang benar. Inilah arti di dalam kebenaran, di dalam tempat yang suci dan dengan roh yang benar. Jadi bukan sekedar di kamar tertutup atau tempat yang khusus. Karena Alkitab bersaksi melalui kitab Injil. Ini bisa kita lihat di Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya,
karena mereka akan melihat Allah. Di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan roh manusia yang bersekutu dengan Allah menembus hati dan memancar keluar berupa citra ilahi. Inilah kegemilangan ciptaan Allah dalam kemuliaan. Memang sebenarnya lah hakikat manusia di awalnya adalah hakikat manusia ilahi. Inilah keadaan awal manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Setelah kejatuhan, semua rusak. Citra ilahi memudar. Hakikat manusia ilahi juga memudar. Memudar karena hati sebagai rumah roh manusia telah rusak. Hati menjadi pabrik dosa. Jadi, bukan roh manusia kita yang rusak, bukan. Melainkan sinarnya terhalang oleh dosa yang menumpuk di dalam hati. Komunikasi dengan Allah semakin sulit. Marilah kita melihat di kitab Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Memang sejak awal sekali Allah tetap ingin menjalin hubungan dengan manusia melalui roh manusia ini tanpa kita sadari. Sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap setia melakukan persekutuan dengan roh manusia. Bersekutu di dalam roh dan kebenaran. Artinya, persekutuan roh Allah dan roh manusia kita yang suci. Hanya roh manusia inilah pintu masuk Allah setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Seluruh hidup manusia dipenuhi dosa. Hati manusia menjadi pabrik dosa. Roh manusia berada di dalam hati. Dia terhimpit di dalam roh-roh kejahatan di dalam hati manusia. Dia tidak pernah mati, karena dia akan kembali kepada pemiliknya bila manusianya yang mati. Dia sangat menderita di dalam hati manusia. Dia meratap pilu, ingin dibebaskan. Tangisan roh yang tidak pernah bersalah inilah yang didengar Allah. Roh manusia inilah yang membuat Allah berkenan menyelamatkan manusia. Betapa luar biasanya Allah. Roh manusia yang sangat diabaikan manusia, bahkan dia anggap tidak ada. Dia menangis dari relung terdalam hati manusia. Dan justru tangisannya yang sayup-sayup ini yang didengarkan Allah. Allah berkenan menyelamatkan manusia. Sang Bapa mengutus Sang Firman untuk menyelamatkan manusia. Dia keluar dari Sang Bapa. Dia menjadi manusia Yesus Kristus
yang merupakan citra Bapa. Secara ilahi hakikatnya sama, yaitu Allah. Sebagai manusia, dia memiliki seluruh kepenuhan jasmaniah Bapa. Artinya, seluruh perasaan jasmaniah Bapa memenuhi atau berada di dalam kemanusiaan Yesus Kristus. Sang Firman menjadi daging. Sang Firman berinkarnasi menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, sebaiknya Anda menonton dengan lengkap bagaimana Allah menyelamatkan manusia melalui video lepas kita yang keempat sampai dengan ketujuh di kanal kita, yaitu kanal Forems 195. Saudara-saudara dan para sahabat Forum 195 yang terkasih, mungkin seluruh dunia mengakui keunikan manusia yang bernama Yesus Kristus. Mengapa unik? Ya, masyarakat dunia mengakui betapa banyaknya hal yang di luar nalar manusia yang melingkupi Yesus Kristus. Marilah kita melihatnya. Kehadirannya yang sudah dinubuatkan, kelahirannya yang ajaib, kehidupannya penuh hikmat sebelum mulai mengajar, ajarannya yang bertema pembebasan rohania selama mengajar, mujizatnya yang tidak terhitung banyaknya, kematiannya di kayu salib, kebangkitannya dari kematiannya, kenaikannya ke sorga. Semua sangat ajaib. 10 hari kemudian dia mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk menolong manusia sampai memasuki proses pengudusan manusia. Dan sekarang di dalam frame waktu manusia, dia menantikan umat manusia yang akan masuk ke dalam tahtanya, tahta pengadilan untuk yang percaya kepadanya, untuk memberi kehidupan kekal bersamanya, dan dalam keadilannya memberikan upah kepada umatnya yang setia kepadanya. Tahta penghakiman digelar untuk yang tidak percaya kepadanya dan sekaligus meremukkan kepala iblis dan melemparkan mereka seluruhnya ke dalam neraka. Saudara-saudara dan para sahabat Forum 195 yang terkasih, memanglah seluruh dunia heboh dengan keunikan Yesus Kristus ini. Semua sibuk mencari ketuhanan Yesus Kristus. Bagi saya, justru sangat berbanding terbalik dengan orang lain. Mata saya dengan sangat mudah menemukan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Bukti yang diberikan Alkitab sangat banyak, terlalu banyak malah, sehingga menyulitkan saya untuk melihat sisi kemanusiaannya. Di depan orang banyak dia melakukan, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati, dan sangat banyak lagi mujizat yang lain.
tidak terhitung. Hal ini diakui banyak orang. Diakui orang di seluruh dunia sampai saat ini. 2000 tahun berlalu tetap diakui. Hal yang lain lagi, dia adalah satu-satunya manusia yang pernah lahir di dunia ini tanpa dosa. Ini dicatat juga oleh beberapa agama lain di luar Kristen. Belum lagi kematiannya yang banyak mujizat, kebangkitannya yang banyak disaksikan orang, sampai kenaikannya ke sorga juga ditatap banyak orang. Ditambah seluruh perjalanan hidupnya yang sudah digariskan di Alkitab, yang menjadi benang merah di dalam Alkitab sendiri, yang tertulis selama lebih dari 1500 tahun oleh banyak penulis. Dari semuanya itu tidak bisa terbantahkan. Memanglah Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi agak aneh bila ketuhanan Yesus Kristus ini yang menjadi perdebatan. Bagi saya, lebih tepat memperdebatkan kemanusiaan Yesus Kristus. Di mata saya sangat sulit mencari kemanusiaan Yesus Kristus di Alkitab. Hanya beberapa ayat di Alkitab dalam tanda kutip memaksakan kemanusiaan Yesus Kristus ini. Ini menandakan bahwa para rasul Tuhan dan para penulis Alkitab mengalami kesulitan juga untuk, kembali kita sebut dalam tanda kutip, kesulitan memanusiakan Yesus Kristus. Karena memanglah terlalu ajaib seluruh kehidupannya untuk dikategorikan sebagai seorang manusia. Yesus Kristus pernah suatu ketika menghilang dari hadapan orang banyak, dari hadapan murid-muridnya, dan bahkan orang tuanya. Dan suatu ketika bisa muncul secara sewaktu-waktu, secara tiba-tiba di hadapan para murid-muridnya. Padahal seluruh pintu dan jendela terkunci. Sudah pasti peristiwa seperti ini banyak terjadi dan tidak ditulis di Alkitab. Sebagaimana kesaksian Rasul Yohanes. Seluruh Alkitab Perjanjian Lama berisi nubuat tentang Yesus Kristus. Dia dikatakan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia dikatakan sebagai Adam yang terakhir. Memanglah secara alkitabiah, dia akan datang sebagai manusia untuk menyelamatkan umatnya. Dia datang sebagai manusia seperti kita persis. Tetapi memanglah secara jujur kita harus mengakui seperti apa persisnya dan apa yang membuatnya persis kita belum paham. Bahkan banyak mungkin dari kita yang keliru paham. Hanya melihat dari manusia dalam tanda kutipnya saja. Nanti kita pelajari kondisi dalam tanda kutip manusianya ini. Bahwa itu belum cukup untuk mengatakan bahwa dia adalah
manusia. Adam yang pertama diciptakan tidak berdosa dan dia gagal, menyeret kita semua dalam dosa. Dosa berkembang biak dengan sangat mengerikan. Datanglah Yesus Kristus sebagai Adam yang kedua sekaligus yang terakhir. Dia juga tidak berdosa. Yesus yang merupakan inkarnasi dari firman Allah dilahirkan oleh Maria, ibundanya. Marilah kita melihat interseksi yang menyatukan Adam yang pertama dan Adam yang terakhir. Adam adalah manusia 100%. Dia diciptakan Allah dan ditiup Allah nafas hidup melalui lubang hidungnya. Adam juga diberikan Allah identitas ilahi bernama roh manusia. Sehingga Allah bisa berkomunikasi melalui hati Adam. Ini kita bisa lihat di kitab Amsal 20 ayat 27 kembali. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Adam segambar dengan Allah. Marilah kita lihat juga di kitab Ayub, Ayub 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Sekarang marilah kita melihat Yesus Kristus. Memanglah di dalam perjalanan hidup kemanusiaannya, ternyata keilahiannya yang lebih tampak. Ini yang membuat kita kesulitan melihat hidup kemanusiaannya Tuhan Yesus. Kalau diperhatikan, kemanusiaannya yang agak mendekati hanyalah karena sekedar dalam tanda kutip perilaku kesehariannya seperti manusia. Seperti mematuhi adat istiadat leluhurnya disunat, menjadi anak mesbah, dan beberapa hal lainnya. Semua itu sebenarnya hanya memperlihatkan kebutuhan akan relationship, hubungan interaksi sosial sebagai makhluk hidup. Dari aspek kematiannya juga tidak bisa dibuat menjadi sebuah bukti. Memang sewajarnya lah sebagai makhluk hidup suatu saat akan mati. Tetapi Yesus Kristus sebenarnya tidak bisa mati karena dia tidak mengenal dosa. Konsekuensi yang sama harus terjadi dengan Adam. Bila Adam tidak jatuh ke dalam dosa, dia juga tidak akan pernah mati. Sekalipun Adam tidak bisa mati, Adam harus tetap sebagai seorang manusia. Karena memang fitrah awalnya seperti itu. Dia manusia yang tidak bisa mati selama dia tidak jatuh ke dalam dosa. Dengan kata lain, Yesus Kristus tidak bisa mengalami maut atau kematian. Karena maut hanya dialami oleh manusia berdosa. Dia bisa mati karena dia menyerahkan nyawanya.
keadaan lelah, haus, lapar, dan lainnya hanyalah memperlihatkan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup sebagai makhluk yang hidup. Semua itu tidak cukup menjadi bukti kemanusiaannya. Secara esensi kemanusiaan, saya tidak bisa melihatnya dari kehidupannya dalam keseharian. Firman Allah yang adalah Allah menjadi manusia dengan cara mengambil rupa manusia. Allah menjadi segambar dengan manusia. Identitas ilahi yang ditempatkan Allah di manusia, yaitu roh manusia, haruslah juga dimiliki Yesus Kristus. Karena inilah esensi manusia yang sebenarnya. Dengan demikian, baru terpenuhi yang kesaksian Alkitab. Yesus Kristus adalah manusia dan sekaligus Allah. Lebih tepat kita katakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Dia sekarang bisa kita katakan memiliki kodrat ilahi dan dia memiliki juga kodrat manusia. Bila tidak memiliki roh manusia, saya ulangin, bila tidak memiliki roh manusia, Yesus Kristus hanya merupakan Kristofani yang hidup bersama manusia. Ilahi 100% dalam wujud manusia yang bukan manusia. Dari hubungan kedua roh inilah, roh manusia Yesus Kristus dan roh Allah terjalin hubungan manusia 100% dengan Allah 100%. Menjadi jelaslah kesaksian Alkitab. Dia adalah manusia seperti kita ini juga. Dalam segala hal kemanusiaannya sama seperti kita. Dan sebenarnya jugalah kita juga hidup dalam persekutuan roh manusia kita dengan roh Allah. Ini banyak tidak kita sadari. Tetapi roh manusia kita sadar ada roh Allah yang memberi kekuatan kepadanya untuk tetap kuat dan setia berada di hati manusia yang berdosa. Persekutuan roh ini jugalah yang terjadi di sepanjang hidup Yesus Kristus. Roh manusia Yesus Kristus bersekutu dengan erat dengan roh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Persekutuan roh manusia yang suci dengan roh yang maha suci. Sebuah persekutuan rohani yang sangat luar biasa. Memiliki esensi manusia sejati dengan memiliki roh manusia bukan berarti Yesus Kristus bisa jatuh ke dalam dosa. Tidak sama sekali. Yesus Kristus tidak akan bisa jatuh ke dalam dosa karena Dia adalah Allah itu sendiri. Ya, memang sudah menjadi bagian rencana Allah
untuk memberikan korban yang maha sempurna untuk menyempurnakan seluruh manusia. Dia hanya mengambil rupa manusia. Allah mengosongkan diri. Roh Sang Firman tidak mencampuri kehidupan manusia Yesus Kristus. Hanya sebatas membangun persekutuan. Sebagai manusia, Yesus Kristus memiliki seluruh kepenuhan jasmaniah Bapa. Artinya, seluruh perasaan ataupun seluruh human sense jasmaniah Bapa memenuhi atau berada di dalam kemanusiaan Yesus Kristus. Inilah kesempurnaan manusia Yesus Kristus sebagai domba Allah yang kudus. Allah mengosongkan diri. Ini hanya berarti Roh Allah mencapai titik hanya memiliki sebatas roh manusia di dalam kemanusiaan Yesus Kristus. Roh manusia inilah yang memperlihatkan bahwa dia juga manusia. Ya, disinilah sebenarnya titik kemanusiaan Yesus Kristus yang paling esensial. Allah mengambil rupa manusia, yang terutama adalah mengambil titik esensial manusia, yaitu roh manusia. Roh manusia ini milik manusia Yesus Kristus inilah yang membuktikan Yesus Kristus adalah manusia. Roh manusia yang lemah dalam arti penurut dan lemah lembut. Manusia memiliki roh manusia sehingga dia menjadi ciptaan yang unik atau spesifik sehingga disebut sebagai manusia. Artinya, roh manusialah yang menjadikan seorang manusia menjadi manusia. Tanpa roh manusia, manusia hanyalah makhluk yang sama dengan ciptaan yang hidup yang lain. Tidak lebih dan tidak kurang. Jadi, kemanusiaan Yesus Kristus tidak cukup hanya digambarkan sebagai keberadaan fisik sebagai manusia. Tidak. Yang lebih dalam dari itu, dia harus memiliki roh manusia. Roh manusia ini tidak akan bisa dikalahkan iblis, dikarenakan persekutuannya yang sempurna dengan roh Allah. Persekutuan dengan roh Allah yang memperkuat roh manusia ini membuat dia gilang gemilang berada di dalam tubuh jasmani Sang Putra Tunggal Allah yang sangat dikasihinya ini. Di dalam sebuah persekutuan yang sempurna, segala pembicaraan akan didominasi dengan kuasa roh. Yesus Kristus juga dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, segala yang terucap juga adalah ucapannya dalam roh manusianya yang berada dalam persekutuan yang erat dengan roh Allah. Karena itulah seluruh pembicaraannya
berada dalam kondisi penuh kuasa. Yesus Kristus tidak pernah dalam berbicara roh manusianya terlepas dari persekutuannya dengan roh Allah. Kita kembali harus mengingat bahwa persekutuan di sini adalah kesatuan kehendak, bukan melebur menjadi satu, bukan sama sekali. Ini yang sangat banyak terjadi ketika orang membahas Tritunggal. Kesatuan hipostasis Allah adalah kesatuan kasih dengan kehendak yang sama. Bukan hipostasis yang melebur menjadi hipostasis tunggal. Ini sangat keliru. Allah kita memperlihatkan standar kealahan adalah dirinya sendiri. Yang terlihat merupakan persekutuan elementer, hipostasis dalam kasih yang gilang gemilang, yang menembus tubuh rohania Allah, sehingga membentuk sinar kemuliaan yang tidak terhampiri. Dari persekutuan elementer, hipostasis dalam kasih yang gilang gemilang inilah yang memperlihatkan kebagaimanaan Allah di dalam dirinya sendiri. Sekaligus Allah memperlihatkan sebuah standar kesempurnaan kealahannya. Bahwa di dalam dirinya ada Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus dalam bungkusan perikoresis, lingkaran kasih yang saling mengisi dan saling menempati. Dengan demikian, dialah standar Allah. Dialah yang menciptakan alam semesta. Sebuah identitas yang sangat jelas, sehingga sangat mudah memeriksa Allah lain yang mengaku sebagai pencipta alam semesta. Kalau tidak sama, berarti hanya datang dari iblis. Sangat terbalik bila kita sudah memiliki standar Allah dari luar, lalu mencarinya di Alkitab, dan hanya berdasarkan standar dari luar, kita mengatakan bahwa saya juga memiliki Allah dengan kriteria yang memenuhi. Tidak, itu sangat keliru. Jangan pernah mereduksi, sekali lagi, jangan pernah mereduksi Allah orang Kristen dengan cara seperti itu. Itu sangat sesat. Tetapi kita harus melihat di Alkitab, siapakah yang dikatakan Allah itu di Alkitab. Seperti apakah Allah di Alkitab itu. Itulah standar yang harus dipakai untuk mengidentifikasi Allah yang lain. Itulah standar Allah yang sesuai dengan kesaksian Alkitab. Saya sangat berharap saudara dapat mengikutinya di video lepas yang ke-8 dari kanal Forum 195 dengan judul Tritunggal. Di dalam persekutuannya dengan Roh Allah yang ada di dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat roh manusia Yesus Kristus ini. Roh manusia Yesus Kristus ini tahu bahwa Yesus Kristus tidak bisa mati.
Roh manusia Yesus Kristus ini tahu bahwa Yesus Kristus akan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Roh manusia Yesus Kristus ini tahu bahwa Yesus Kristus 3 hari setelah mati akan bangkit kembali. Dia tahu semua itu karena dia berada di dalam tubuh jasmani Sang Putra Tunggal Allah. Tetapi roh manusia ini taat, amat sangat penurut, terlebih bersama Putra Tunggal Allah yang sangat dikasihinya. Roh manusia inilah yang berbicara dalam keberadaan Yesus Kristus sebagai manusia di berbagai peristiwa. Roh manusia Yesus Kristus inilah yang berbicara, yang tidak mengetahui kapan tibanya hari Tuhan. Roh manusia inilah yang menunjukkan kegentaran dan ketakutan yang sangat luar biasa ketika Tuhan berdoa bersama para muridnya di Taman Getsemani di malam sebelum penyaliban. Satu peristiwa yang paling sangat luar biasa mengharukan adalah ketika roh manusia Yesus Kristus ini bertanya kepada Allah Bapa, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Yesus Kristus sebagai anak Allah yang ilahi menyerahkan nyawanya, roh manusianya yang suci kepada Bapanya di kayu salib. Sejujurnya lah, saya sangat meragukan bila dikatakan hanya merupakan penggenapan nubuatan Mazmur 22 ayat 2. Tidak, ini bukan sekedar penggenapan nubuatan Mazmur 22 ayat 2 tentang Eloi Eloi lama sabachthani. Sebuah nubuatan memang harus diartikan secara harfiah. Tetapi nubuat itu sendiri harus memiliki makna ketika peristiwa nubuat tersebut terjadi. Sesederhana apapun harus bermakna. Jadi memang tidak perlu ditafsirkan, itu betul. Artinya juga sebuah nubuat terjadi tidak boleh hanya sekedar sambil lalu. Ya, roh manusia yang membuat Yesus Kristus menjadi manusia, taat sampai manusia Yesus Kristus mati di kayu salib. Ya, karena Yesus Kristus hanya melakukan kehendak Bapanya. Karena dia menyatu dengan Allah. Semua aspek manusianya menyatu dengan Allah. Memanglah tidak ada keharusan bahwa Allah harus menyelamatkan manusia dari dosa. Tetapi maha kasihnya yang dipilihnya, bukan maha adilnya. Dia mendengar dari seluruh pelosok dunia betapa pilunya roh manusia menangis, sangat menderita. Inilah yang membuat Allah berkenan membebaskan roh manusia yang sangat mengasihinya dan dikasihinya. Meskipun kembali Allah harus mengorbankan roh manusia yang sedemikian mengasihi anaknya yang tunggal,
yang juga sedemikian dikasihi Bapa. Upah dosa adalah maut. Maut tidak bisa membuat manusia Yesus Kristus mati. Tetapi manusia Yesus Kristus yang mau menyerahkan nyawanya. Taat atas rencana Allah atas dirinya. Kayu salib bukan sesuatu yang mengerikan bagi manusia Yesus Kristus. Tidak. Yang sangat ditakutinya adalah persekutuan roh manusia Yesus Kristus dengan Allah terputus. Persekutuan roh manusia dengan roh Kristus terputus. Itulah saat dia berteriak di kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Jeritan pilu roh manusia Yesus Kristus yang terputus hubungannya dengan roh anak Allah yang sangat dikasihinya. Roh manusia Yesus Kristus kembali ke Bapa. Roh ilahinya selama 3 hari menginjili roh-roh yang dipenjara. Artinya roh-roh yang tidak taat kepadanya. Karena sedemikian besar kasihnya, dia masih memberi kesempatan. Manusia Yesus Kristus mati demi dosa kita. Kematian yang memang sangat mengerikan dilihat dari aspek manusia. Tetapi sebenarnya tidak menakutkan baginya. Yang menakutkannya adalah terputusnya persekutuannya dengan Allah. Dan pada saat itulah seluruh tubuhnya menanggung dosa. Seluruh tubuhnya terkena dosa. Seluruh tubuhnya menjadi dosa. Ke tubuh yang kudus ditimpakan dosa yang berakibat kematian. Sebagaimana ditulis di kitab 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bagi manusia Yesus Kristus, persekutuan itu adalah segalanya. Manusia Yesus Kristus sebagai korban penebusan yang maha sempurna mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Hari ketiga dia bangkit. Artinya maut sudah dikalahkannya. Memanglah Yesus Kristus adalah manusia sejati yang memiliki roh manusia. Firman Allah yang mengambil rupa manusia dan di dalam kemanusiaannya menjadi tampaklah bahwa Dia adalah Allah. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, penguasa hidup kami. Kami mengucap syukur ya Allah atas bertambahnya pemahaman kami dengan belajar melihat kematian anak-Mu di kayu salib. Semua demi menyelamatkan kami, umat-Mu yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, saudara-saudara kami yang mendengar kanal ini
dan juga untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Berkatilah ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala pencobaan, agar seluruh mata melihat betapa besarnya Engkau. Terpujilah namamu selamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.